Marhaban ya Ramadan. Ayo ke Bistro Indonesia, berbuka bersama bareng keluarga. Nikmati berbuka puasa bersama kami di Bistro Indonesia. Bistro Indonesia memiliki resto yang luas, bersih, dan nyaman. Ada live musik setiap hari selama Ramadan. Nikmati juga pondok resto bertema outdoor. Juga banyak spot berfoto yang menarik. Dilengkapi juga area resto rumput sintetis bertema outdoor. Tersedia juga ruangan full AC untuk 20-70 orang. Nikmati bermacam wahana permainan sambil menunggu berbuka puasa tiba. Bermain sepeda listrik, juga playground gratis. Ada permainan mandi bola untuk buah hati Anda. Wisata berkuda, Bistro Indonesia. Ayo ke Bistro Indonesia bareng keluarga untuk berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Saudara-saudaraku sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja berada. Pada kajian kultum yang lalu kita pernah berbicara tentang Al-Quran sebagai sumber kemuliaan. Di mana untuk mendapatkan kemuliaan itu hendaknya kita mau berhubungan dengan Al-Quran, atau dalam bahasa lainnya berinteraksi dengan Al-Quran. Kaifa nata'ammal ma'al Quran? Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran sehingga Al-Quran yang Allah turunkan dengan segala keutamaan dan kemuliaan yang ada padanya bisa kita raih dalam kehidupan kita. Ada beberapa cara bagaimana kita berinteraksi. Kaifa nata'ammal ma'al Quran itu bagaimana kita beramal, berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Bahkan keutamaan itu tidak hanya kita dapatkan untuk kepentingan hidup kita di dunia kini, tapi juga untuk kepentingan kita hidup di akhirat nanti, di mana Allah terkadang menjanjikan ganjaran pahala yang akan memperberat timbangan amal-amal kita ketika kita nanti bertemu Allah kembali kepadanya. Interaksi yang paling kecil dengan Al-Quran adalah kita mau mendengar ketika Al-Quran dibaca. Lihatlah, ketika Al-Quran dibaca, berapa banyak orang yang mau mendengarkannya. Padahal mendengar saja pun kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Bukankah Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau dibacakan Quran, dengar, diamlah, perhatikan, kalian akan mendapat rahmat. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan rahmat. Sebuah pekerjaan yang sangat amat ringan, tapi memperoleh ganjaran timbangan yang amat berat. Maka rugilah orang-orang yang tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dan keutamaan di saat orang lain sedang membaca. Bahkan ketika kita mau mendengarnya dengan khusyuk, mendengarnya dengan dengan tenang, memperhatikan bacaannya, kita akan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, interaksi di atas dari membaca itu adalah mendengar itu dalam membaca Al-Quran. Banyak sekali firman Allah dan hadis-hadis Nabi yang bicarakan tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Bahkan membaca Al-Quran, Allah akan memberikan pahala dalam hitungan huruf-huruf yang kita baca. Ini menjadikan sesuatu yang luar biasa ketika seseorang mau membaca Al-Quranul Karim. Maka setiap huruf yang dia baca, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itulah diantara keutamaan, kemuliaan yang diperoleh bagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara mau membacanya. Ulama-ulama terdahulu memberikan contoh bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak pernah lepas dari Al-Quran, terutama dalam membacanya. Maka marilah kita bertekad
untuk bisa terus membaca Al-Quran setiap hari. Mungkin tidak bisa 1 juz dengan istilah one day one juz sekarang ini, tapi minimal kita bisa one day one ayah, 1 hari 1 ayat saja di waktu-waktu tertentu yang kita sudah programkan, maka sungguh itu akan memberikan kebaikan. Apalagi kita bisa lakukan secara rutin setiap kita selesai sholat fardu, atau ketika kita dalam keadaan santai dan sebagainya. Maka membaca Al-Quran adalah bagian dari cara kita untuk berdialog dengan Al-Quran. Dan dalam bahasa lain, sesungguhnya orang yang sedang membaca Quran adalah orang yang sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dibacanya adalah kalamullah, karena Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Maka sesungguhnya ketika dia sedang membaca, dia sedang berinteraksi, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksi yang ketiga adalah dengan mempelajarinya. Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari itu dijelaskan bahwa interaksi dengan Al-Quran melalui upaya-upaya mempelajarinya akan membawa kita menjadi orang-orang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi tadi, khairukum, yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kemauan kita untuk kemudian mengajarkan ilmu yang kita miliki, sekecil apapun tentang Quran, akan membawa kita pada kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam hadis tadi. Interaksi berikutnya adalah dengan mengamalkan Al-Quran. Tentu dengan setelah kita mau mendengar, mau membaca, mau mempelajari, maka tingkat mengamalkan akan menjadi interaksi yang lebih tinggi lagi, di mana dengan amal-amal yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat Quran itu, insya Allah akan membawa kita pada kebaikan-kebaikan yang paripurna. Dan yang terakhir, interaksi dengan Quran juga bisa kita lakukan dengan mendakwahkan Al-Quran, menyampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku, kata Rasulullah, walaupun 1 ayat, baik itu Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Dan dengan menyampaikan itu, maka kita akan mendapatkan keutamaan ketika orang yang kita dakwai, yang kita sampaikan kepadanya hal-hal yang baik dari Quran dan dia mengikutinya, kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia kerjakan dengan tidak mengurangi kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan untuk dirinya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mau berinteraksi dengan Al-Quran dan mendapatkan kebaikan-kebaikan karenanya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.